Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Sahabat Pembelajar. Sobat Pembelajar, saya akan membahas lagi tentang kelanjutan bahasan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Saya akan bandingkan terminologi yang ada di PMM dan yang ada di Ekin buatan BKN. Nah, berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 bahwa kinerja itu ada dua aspek, ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah hasil kerja, yang kedua adalah perilaku kerja. Kalau perlu dibilang hasil kerja ini adalah kompetensinya, kemudian perilaku kerja itu adalah sikap atau attitude-nya. Jadi ada dua komponen. Jadi kompetensi bagus, attitude bagus. Kira-kira begitu makna yang tersirat gitu ya. Nah, kemudian sekarang saya bandingkan dengan terminologi yang ada di PMM. Ternyata terminologinya itu tidak sama persis, tapi dimodifikasi dan dikembangkan. Di PMM itu ternyata terminologinya ada 4, yang kalau di Ekin BKN ada 2, di sini ada 4. Yang pertama adalah praktik kinerja. Kalau di Ekin BKN namanya hasil kerja. Jadi ada perbedaan walaupun esensinya sama gitu ya. Yang kedua adalah perilaku kinerja. Nah, kalau aslinya kan perilaku kerja. Beda tapi walaupun esensinya sama kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kompetensi. Nah, kalau di Ekin tidak ada terminologi pengembangan kompetensi, walaupun nanti bisa juga ada RHK yang menyangkut pengembangan kompetensi. Nah, yang keempat adalah dokumen akuntabilitas. Nah, saya ulang ada 4 ya. Pertama adalah praktik yang benar ya, praktik kinerja, kalau aslinya hasil kerja. Yang kedua adalah perilaku kinerja, aslinya adalah perilaku kerja. Kemudian pengembangan kompetensi, yang terakhir adalah dokumen akuntabilitas. Nah, dari keempat istilah ini atau 4 aspek ini itu perlakuannya berbeda. Untuk yang praktik kinerja dan perilaku kinerja itu sebutannya dinilai. Dinilai ini dalam bentuk rating ya. Nanti bisa jadi ratingnya adalah sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Sama persis aturannya dengan yang di Ekin BKN tadi ya. Kemudian yang pengembangan kompetensi ini sebutannya tidak dinilai tetapi dipertimbangkan ya, dipertimbangkan bukan dinilai. Nah, ini apa maksudnya? Memang pengembangan kompetensi itu regulasinya tidak di rating atau tidak dinilai. Itu kalau dinilai misalkan dia di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi, itu menyalahi regulasi sebenarnya, karena tidak ada istilah pengembangan kompetensi kan. Maka supaya tidak menyalahi aturan, maka sebutannya bukan dinilai tapi dipertimbangkan. Apa makna dipertimbangkan? Artinya adalah pengembangan kompetensi itu akan dipertimbangkan oleh atasan ya, dalam hal ini adalah kepala sekolah kalau guru ya, untuk memberikan rating hasil kerja atau perilaku kerja, atau kalau dalam istilah Kemdikbudristek praktik kinerja dan hasil kinerja. Nah, kemudian untuk yang dokumen akuntabilitas itu juga tidak dinilai. Sebutannya apa? Dikumpulkan. Nah, ini termnya dikumpulkan, bukan dinilai. Ini dengan maksud yang jadi acuan utama tekanannya yang dinilai itu adalah praktik kinerja dan perilaku kinerja, bukan dokumen yang diutamakan. Dokumen itu memang betul dikumpulkan tapi tidak dinilai. Nah, apa maksudnya? Ya memang dikumpulkan tidak dinilai artinya adalah
tekanannya itu bukan hanya administrasi, bukan hanya dokumen gitu. Yang selama ini kan kadang-kadang itu yang namanya evaluasi, penilaian itu bertumpu pada dokumen, sehingga banyak dokumen-dokumen sulapan. Kenapa disulap? Karena yang dinilai hanya dokumen. Nah, sekarang dokumen itu tidak dinilai, tetapi cukup dikumpulkan. Bukan berarti nanti kalau tidak mengumpulkan nanti kinerja menjadi bagus, tetap itu menjadi acuan, tetapi tidak menjadi yang dominan untuk dinilai. Memang tidak dinilai, hanya dikumpulkan, itu sebutannya. Oke, jadi seperti itu perbedaan antara aplikasi Ekin yang dikembangkan oleh BKN dan aplikasi fitur pengelolaan kinerja dan kepala sekolah di PMM, yang semula itu cuma 2 itu menjadi 4, dan 4 itu sebutannya berbeda-beda. Ada yang dinilai, ada yang dipertimbangkan, ada yang cuma dikumpulkan. Oke, demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.